Di balik gelak tawa yang ia pamerkan, di sela jadwal yang ia susun rapi, agar tampak sibuk dan tak bercela, Limbuk menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah ruang rahasia, bukan kamar, bukan laci, bukan sudut tersembunyi di rumah. Ruang itu adalah lorong batin. Terselip, jauh, di balik senyum ramah dan tutur lembutnya. Di sanalah kenangan yang seharusnya mati, tetap berdenyut pelan. Di sanalah luka yang tak pernah benar-benar kering, terus menganga. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab, menempel di dindingnya. Seperti grafiti yang tak bisa dihapus. Setiap kali dunia terlalu gaduh, penuh sandiwara, penuh tuntutan, penuh kewajiban yang mencekik, Limbuk menyelinap ke ruang itu, tanpa pintu, tanpa kunci. Karena ruang itu hidup di dalam dirinya sendiri. Di sana, ia bisa menangis tanpa ditatap, bisa menjerit tanpa gema, bisa runtuh tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Namun ruang itu bukan sekadar persembunyian. Ia adalah cermin kejujuran. Cermin yang memaksa Limbuk melihat wajahnya tanpa topeng. Wajah seorang perempuan yang bukan lagi sekadar istri, bukan lagi sekadar kekasih, bukan lagi sekadar pemberi yang menguras dirinya untuk orang lain. Di ruang itu, ia hanyalah manusia, rapuh, compang-camping, dan diam-diam haus untuk sekali saja dimengerti dalam keheningan yang mendesak telinga. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu datang. Apakah aku masih bisa mempercayai cinta? Apakah aku pantas bahagia? Setelah semua kebohongan, apakah tubuh yang berkali-kali kukhianati ini masih layak disebut suci? Tak ada jawaban, hanya gema. Kadang ruang itu terasa seperti selimut tipis di malam hujan, hangat, menenangkan, memberi alasan untuk bertahan. Namun lebih sering, ia berubah menjadi cermin retak, menampilkan sisi-sisi dirinya yang paling ingin ia sembunyikan. Yang kotor, yang lelah, yang haus, yang penuh penyesalan. Di ruang itu, ia melihat dirinya dalam wujud paling telanjang sebagai perempuan yang menyerahkan tubuh demi pelukan beracun, sebagai istri yang membiarkan suaminya hidup dalam diam penuh luka, sebagai ibu yang diam-diam tahu telah menukar masa depan anaknya dengan kesalahan demi kesalahan. Aneh, justru dari titik tergelap itu, Limbuk selalu menemukan secuil kekuatan. Seolah ruang rahasia itu, meski penuh darah batin dan dibu aib, masih menjadi sumur kecil yang memelihara sisa-sisa hidupnya. Ruang itu adalah penjara, sekaligus altar. Penjara, karena di sanalah ia dikurung oleh dosanya sendiri. Altar, karena di sanalah ia berdoa paling jujur. Bukan dengan kata suci, tetapi dengan air mata. Dengan tubuh yang ia khianati. Dengan napas berat yang terus memohon. Auger Tuhan masih mau menoleh sedikit saja. Pada akhirnya, ruang rahasia itu menjadi satu-satunya tempat di mana Limbuk tak perlu berpura-pura kuat. Tempot ia boleh runtuh sepenuhnya. Lalu perlahan, dengan tangan gemetar, mencoba berdiri lagi. Karena hanya di sanalah, dalam sunyi yang tak bersaksi, Limbuk belajar menerima kenyataan paling pahit, bahwa ia telah lama kehilangan dirinya sendiri dan hanya dengan terus menghadapi ruang itu. Ia masih punya secuil peluang untuk bangkit meski dengan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh.